Manfaat air dan teknologi penyaringan air sederhana. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa saja sumber air itu? Kalau belum, yuk kita lihat dulu video berikut ini. Sumber air terbagi menjadi dua, yaitu sumber air alami dan sumber air buatan. Sumber air alami, contohnya adalah air danau, sungai, laut, mata air, dan masih banyak lagi. Kemudian sumber air buatan contohnya adalah sumur tradisional, sumur pompa, bendungan, air pump, dan masih banyak lagi. Kegunaan air bagi kehidupan manusia tuh banyak loh teman-teman. Selain itu, air yang berasal dari sungai juga bermanfaat loh teman-teman, seperti air pump yang diambil dari air sungai. Air sungai kemudian mengalami proses koagulasi, di mana proses ini adalah tahap pencampuran bahan-bahan kimia atau tawas untuk menjadikan air bersih dan tidak berbau. Setelah itu, air sungai harus mengalami proses flokulasi, di mana proses ini dilakukan pengadukan cepat dan pengadukan lambat agar zat kimia benar-benar tercampur rata dalam air. Setelah flokulasi akan terjadi proses sedimentasi, di mana proses ini air akan mengalami pengendapan selama 15 menit agar terpisah dari kotoran dan lumpur. Yang terakhir adalah proses filtrasi. Di sini adalah proses penyaringan untuk kotoran-kotoran kecil atau serpihan kayu yang terbawa agar lebih bersih kembali. Setelah itu melewati tekanan air di hidrofor. Dan selanjutnya air bersih ditampung ke bak penampungan atau reservoir. Di bawah adalah pembuangan limbah. Setelah air masuk ke dalam bak penampungan, selanjutnya akan dikirim ke rumah-rumah warga. Selain air sungai, air hujan pun dapat dimanfaatkan loh. Seperti video berikut. Di sini terjadi proses filtrasi. Dan airnya juga bersih loh teman-teman. Air ini digunakan untuk mandi, bukan untuk air minum ya. Saya akan melakukan filtrasi. Bahannya adalah kerikil kecil, sabut kelapa dan arang, kemudian kapas, lalu pasir yang sudah dicuci, kemudian air keruh, dan lalu batu kerikil ukuran sedang, botol yang dibelah dua bagian dan dilubangi tutupnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, masukkan kapas ke dalam botol. Pastikan semua merata dan tertutupi oleh kapas. Yang kedua adalah masukkan kerikil ukuran kecil ke dalam botol. Ratakan hingga semua permukaannya tertutupi. Lalu masukkan pasir dan pastikan semuanya merata ya teman-teman. Kemudian masukkan batu kerikil besar atau batu kerikil ukuran sedang. Setelah itu masukkan arang. Kemudian masukkan serabut kelapa hingga menutupi semua bagian. Lalu tambahkan kapas di atasnya. Setelah kapas merata, lalu dilakukan proses filtrasi. Tuangkan air keruh ke dalam tempat filtrasi sederhana dan kita tunggu air sampai ke bawah. Lalu ini
adalah hasil foto yang diambil dalam cahaya yang redup ya teman-teman. Filtrasi ini dilakukan selama 1 kali percobaan. Jika ingin hasil yang lebih jernih, bisa dilakukan filtrasi 2-3 kali percobaan.